Enggak, dengar dulu, jangan. Loh, kamu kan mengatakan Yesus membawa hidup yang kekal. Saya nanya, hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Silakan. Bukan memberi. Oke, dalil. Diam dulu. Silakan. Memberi bukan membawa. Ya, silakan. Oke. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Saya nggak mau lari ke situ. Iya, silakan. Hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Pakai dalil. Yesus tuh diutus, Sang Firman itu diutus. Berarti saya harus mengakui dia sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Loh, bagi kami Firman itu adalah ilah. Silakan pakai dalil. Saya harus mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tuhan Hidup yang kekal. Dia itu bukan cuma Tuhan, dia juga Allah. Tuhan Ya, dan silakan pakai dalil. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal aku sebagai utusan dan Tuhan. Mana dalilnya? Gue tuh berkali-kali, Pak. Itu omongan. Iya, silakan pakai dalil. Ya, kamu diam. Iya, silakan pakai dalil. Mulut kamu jangan kayak bencong. Kamu Ya, diam. silakan. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Iya, silakan. Silakan. Iya. Mana dalilnya? Iya. Hidup yang kekal itu mengakui aku sebagai utusan dan Tuhan. Silakan. Bukan sebagai utusan, diutus. Sebagai apa? Diutus, dia itu sebagai Firman, makanya gini, Bang. Iya, mana saya diutus sebagai firman? Mana ayatnya ucapan Yesus? Bukan seperti dengan bahasamu dong. Iya, pakai dalil. Loh, ya iya, Yohanes 6 ayat 38. Gimana? Bagaimana bunyinya? Yohanes 6 ayat 38. Aku telah turun dari sorga dan aku datang bukan atas kehendak. Dia turun dari surga apa keluar dari Maria? Saya nanya. Loh, turun dari sorga. Oh, dari surga, bukan keluar dari Maria. Lah, ke manusianya keluar dari Maria. Putar balikkan poin-poin saya yang saya sampaikan tadi. Kalau ndak gini aja. Kita malah kembali lagi ke awal ini, Pak Abdon. Kalau sudah dijelaskan tapi tapi kan nggak memahami, Pak Abdon ketegasan sudah saya ngulangi maksud. kalimat yang sama aja lah. Gimana? Yang saya maksud ketegasan dalam ayat itu Mampu nggak Pak Abdon mengulangi disebut kalimat jalan sama yang sudah lurus. Gini dijelasin? ya, Supaya saya Pak ambil Abdon itu bisa apa ya? Bisa dikatakan telah dijelaskan apa tidak? bukan dijelaskan, tapi artinya itu merubah ataupun tidak menerima. Kalau di ASO 14 itu hanya untuk Enggak, jangan-jangan Gini. enggak tadi saya rasa Ustaz, sudah jelas kok. tadi, Jangan-jangan gini, Pak dengerin. Abdon ini teman-teman yang Gini. muslim ya yang mengatakan seperti itu. Tapi Pak Abdon itu di dalam pikirannya tuh nggak masuk yang dijelaskan itu. bukan Ustaz Malah Tahta berbicara diri bilang sendiri gini, untuk Pak. membantah. Ustaz Tahta bilang surat ASO 14 itu hanya untuk Bani Israel. Ini Abdul nih dari dulu sih muter-muter situ aja. Kemarin udah belur buat Bang Juma, Bu. Situ aja. Tadi Ustaz Tata sama Bos juga udah bicara jelas kok. Teman-teman juga bicara jelas kok. Coba lah. Oke, Tema baik, lain lah, saya Bu. ambil alih dulu diskusinya, abang-abangku. Jadi, teman-teman Kristen, ini kan ada Son of Christ, ada Bang Alul Kitab, dan ada Bang Adirion. Silakan berargumentasi terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh kawan-kawan Muslim. Rian mau ngomong tadi, silakan Rian. Oke, Bang Ade atau Bang Alul Kitab, silakan. Yon masih ada nggak? Ini mau diskusi apa ini, teman-teman? Karena kalau tadi, ya, kalau bilang hanya untuk bangsa Israel, tadi sebenarnya dari At-Tabari, dari Kias Asaf itu, ayat ke-15 itu sudah selesai. Karena di dalam tafsir At-Tabari, itu dikatakan di situ, nama yang paling pertama muncul itu adalah Butrus dan Bulus ke Romawi. Andreas ke sekian dan sekian, mereka ke seluruh berbagai negeri. Dan di situ mereka disebut orang-orang yang menang karena ajaran mereka tersebar ke seluruh negeri. Karena itu mereka disebut orang-orang yang menang. Di dalam tafsiran itu disebutkan bahwa Allah memberikan kepada mereka kekuatan hujah supaya agar mereka menang di atas orang-orang kafir. Itu udah selesai. Itu aja sih. Oke. Saya jelaskan ya. Memang di dalam Islam dijelaskan nanti orang-orang yang pengikut Yesus ini akan menang. Baca juga tafsirannya. Yaitu pada akhirnya ya Islam itu. Karena gini loh, kalau memang Kristen misalnya, saya nanya,
Ketika Isa diutus oleh Tuhannya, dia memerintahkan untuk menyembah siapa? Dirinya atau Allah? Ayo. Coba ahli kitab jawab. Disuruh menyembah siapa? Menyembahnya seperti apa? Menyembah sang Bapa melalui sang Anak di dalam Ini roh. jawab yang tegas. Kalau Nabi Muhammad diutus agar supaya umatnya menyembah Allah. Ya. Kalau Isa atau Ya, Yesus ketika menyembah sang Bapa melalui Anak di dalam roh. Itu. enggak, Coba- intinya coba. Isa memerintahkan umatnya menyembah siapa? Mentuhankan Ya, siapa? menyembah sang Bapa di dalam namanya, di dalam roh. Berarti tidak pernah untuk mentuhankan dirinya kan? Gua ada. Dia katakan jika engkau berdoa di dalam nama aku akan ada di situ. Itu dia dia menunjukkan keilahiannya. Walaupun Nabi Muhammad kalau berdoa umat Islam tawasul ke Nabi Muhammad. Wassallallahu ala Ya, sayyidina kalau Muhammad. berdoa dalam nama Muhammad kan? Enggak kepada Allah Enggak, tapi kan? Ya udah. kepada Bisa Nabi nggak kamu Muhammad. berdoa di dalam nama Muhammad dan Muhammad ada? Yesus sendiri kalau berdoa kepada siapa? Berdoa ke Muhammad. Yesus kalau berdoa kepada siapa? Iya, berdoa meminta di dalam nama Muhammad. Siapa? Bacakan aja surahnya ahli kitab di mana di dalam Al-Qur'an. Coba Di dalam Ibrani Al-Qur'an sebutkan ahli kitab. Itu Yesus berdoa kepada siapa? Coba Anda sebutkan QS berapa, ayat berapa di dalam Al-Qur'an yang Isa menyuruh dia menyembah dirinya. Lah kalau lu nyebut dalam Al-Qur'an ya gua nggak peduli, Bro. Loh, Itu lu kan datang bawakan 100 ayat tahun kemudian. Al-Qur'an, ya kan? Lu kan berdalil dengan Al-Qur'an. Gua tanya, Sekarang kalian saya bisa berdoa tanya, dalam nama Muhammad nggak? Gua tanya itu tadi. Ini asumsi lagi. Giga. Kalau Ibrani 5 lu dan pakai berdoa Alkitab banyak kepada itu. siapa? Karena begini, Ustaz Tata. Kalau ajaran mereka itu tidak tersebar ke seluruh negeri, mereka tidak akan disebut orang-orang yang menang di Iya. atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Iya, coba kamu di atas orang-orang kafir baca tafsirannya juga. Yaitu nanti Iya. Islam yang datang Apa? itu yang meneruskan. Enggak, kalian bukan pengikut Isa. Kalian pengikut Sekarang. Muhammad. Nabi Muhammad dalam Islam, Nabi Muhammad dan Isa menyembah Allah. Kristen menyembah siapa? Wah, itu kan kitabmu. Saya nggak ada urusan. Sekarang Lu kira Injil itu kitabmu? Ya, Ahli itu kitab, gua. lu kira Injil itu kitabmu? Ya, itu Pede kitabmu. amat lu. Pede amat lu. Pede amat. Keberdua dari Ada story di YouTube, Bang. Kitab Injil Nabi Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dia. Yang ada ini di blos sesat lu yang ada. Ada yang story. Siapa ya? Oke, sekarang Bro, ini aja. ada yang Tunjukin sama gua mana Injil yang diturunkan kepada Isa. Mana Injilnya? Tunjukin sama gua. Tunjukin apa? Kitabnya ke orangnya? Injilnya mana? Injil Isa itu. Ada. Injilnya? Mana? Ada Injil yang telah dirubah. Kami mengimani kitab Injil yang telah dirubah. Mana? Sekarang kan Injil yang dipegang lu itu kan berantakan isinya. Gini loh. Mana? Ini Nah, saya makanya kami Yang tidak benar memakai mana? Injil. Yang benar mana? Makanya kami Yang nggak benar pakai mana? kitab Ya udah. Injil itu. Kalau ada Makanya kami tuduhan, mengimani Al-Quran. oke, kalau ada Kami kalau mengimani lu kitab menuduh- Injil telah kalau lu berubah. menuduh- Poinnya lu sebentar lu Kalau Adi. lu menuduh- Poin yang di kalau dalam lu menuduh Al-Quran kitab gua mengatakan diubah. Injil telah Kalau lu dirubah menuduh, oleh bangsa Nasrani. Aduh. Ya kan aduh. ternyata kenapa? Takutan amat Nasrani ditanya. penyembah. Takutan amat Lu ditanya. sebentar lu. Kami meyakini kitab Injil Mana? telah Kau- berubah, Lu ya kan? nuduh kitab gua diubah. Kalau lu dulu Oke. kitab gua diubah, mana aslinya? Mana Lu aslinya? cek ayat Yohanes 13:13 ya. Lu cek ayat aslinya. cek. Mana Sekarang lu cek aslinya? ayat Yohanes 13:13. Cek. Mana aslinya? Itu Cek. revisi terjemahan beda. Kitabnya Itu itu bukan revisi Injil. terjemahan. Cek Yohanes 13:13. Itu revisi Itu terjemahan. Tuhan atau Tuhan? Itu revisi terjemahan. Itu Tuhan atau Justru ya. Tuhan? Justru ya. Bre, Justru bre. sebelum Jawab dulu, Islam jawab dulu. sebelum- Jangan ecek-ecek. Lu jawab 13:13 itu Tuhan atau Tuhan? Gua jelasin. Jelasin. Jelasin sama lu. Gua jelasin sama Ya, lu. jelasin. Gua jelasin. Sebelum Islam mengenal kata Tuhan, orang Kristen terlebih dahulu sudah menerjemahkan kata Tuhan. 1400 tahun yang lalu tidak ada nama Kristen. Bahasanya kok terjemahan sih bro. Aduh. Emang kalau takut lompat-lompat dia, emang takut. 1400 tahun yang lalu tidak ada nama Kristen.
Kristen itu opini dari orang-orang Nasrani mengatakan sebagai pengikut Yesus Kristus atau Kita lagi pengikut bahas Tuhan, woi. Woi, teratur. Kita lagi bahas Tuhan ini. Bahas Kristen, Gue boleh melebar ke tanggapin tengah. nggak? Tadi gue Lanjut. lu model bacot aja lu Andi. Kristen itu kan nama olokan. terarah. Bang Ikan Coba tanya Bro Rion itu, dia tahu kok Kristen itu nama olokan. Olokan oleh orang-orang Antioquia gitu. diam. Gue boleh tanggapin nggak? Ini suara gue udah cukup terdengar nggak? Halo. Oke, silakan. Mendem. Iya nggak apa-apa. Asal jangan ngomong pas gue ngomong. Kan jadi yang penting terdengar lanjut. toh. Oke. Nah, gue mau nanggapin ya. Tadi si Tata bilang Isa mengajarkan tauhid Pak ya. Nah, pertanyaan gue gini, yang mau saya tanyakan ya, menurut Quran, apa sih urgensi Isa saat itu sehingga mengajarkan tauhid? Jika memang tauhid itu diartikan satu Tuhan lah ya. Keadaan yang seperti apa yang terjadi saat itu sehingga Isa perlu mengajarkan Tuhan itu satu? Ini pertanyaan goblok ini. Ini pertanyaannya ngawur. Host. Isa itu datang mengajarkan tauhid. Lo tanya apa urgensi dia mengajar Oh gini Pak, gini. Saya ajarkan. kan tauhid kan bego pertanyaan lu. Oh nggak gini dong, sebentar. Kalau Isa datang mengajarkan tauhid. Lu tanya urgensi apa Isa mengajarkan tauhid? Goblok. host, tolong dong host, bro. Ya, silakan. Begini Bang Ade perbaiki mic-nya dulu karena Iya, mic-nya ini suaranya kecil Bang Ade. Makanya satu-satu Pak, kalau sekalian ngomong. Lu turun baiki mic lu sama otak lu. Lu turun dulu, lu baiki mic lu supaya nggak noise sama otak lu, nggak noise juga. Enggak, sebentar. Jadi goblok sama orang kayak gini. Dimin dulu. Bentar, biar dulu Pak. Gini, kenapa? Nggak bisa ya De. Enset lu noise, lu turun dulu, lu baiki lu enset lu, baru lu naik lagi sama otak lu. Aduh, ya otak gue segini pas-pasan Pak. Saya nggak terlalu pintar kayak kamu, makanya saya nanya toh. Enggak, ini kan noise ini Ade. Lu turun baru naik lagi supaya nggak noise. Itu amat susah lu mengerti. Ini Kagak ngerti banget lu. Ini Bro, bentar doang, bro. yang personal ya. Makanya saya juga bingung. Enggak. Ini kalau orang nyebelin ya kayak gitu. Loh, saya nyebelin sih, bro. Enggak, lu kan turun dulu supaya nggak noise. Bang, bentar. Lu apa-apain itu nggak bisa diapa-apain tuh suara lu. Bukan gitu Bang. Kalau saya ngomong, kamu ngomong, ya jadi noise. Coba kamu diam, kamu mute, saya ngomong. Kamu mute, saya ngomong. Karena kan Tetap jelek juga suara lu. I don't care, gue nggak peduli. Saya lagi nggak nyanyi Pak. Saya lagi nggak nyanyi. Kalau saya nggak nyanyi memang jelek. Oke, perbaiki pertanyaan lu perbaiki. Enggak, bukan gini. Pertanyaan itu enggak salah karena begini Pak ya. Sesuatu yang kalau seseorang diajarkan itu karena seseorang itu belum tahu. Oke. Nah, jadi kalau kenapa ini saya tanya urgensinya? Nah, pada saat itu apakah terjadi pelanggaran sehingga orang-orang Israel saat itu di zaman Isa harus diajarkan kembali tentang tauhid? Karena yang saya tahu Pak, dulu pengajaran tentang Allah itu satu, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad itu diajarkan oleh Musa karena pada waktu itu orang-orang Israel menyembah sapi betina lembu. Patung lembu betina oleh Harun, makanya diperingatin. Itu loh. Nah, sekarang Kak saya tanya, Isa itu mengajarkan tauhid. Nah, memang apa yang terjadi saat itu sehingga perlu diajarkan? Saya tidak mengajarkan tauhid. Menurut saya gini Bang, nggak sebentar dulu Bang. Menurut saya, dengar dulu. Menurut saya itu pertanyaan itu sangat logis. Kalau kamu hanya menyebutkan pertanyaan saya salah, kamu cuma hanya menghindar. Memangnya kamu jawab aja. Bang Ade poinnya sudah ditangkap. Belum. Siap untuk menjawab. Jadi Bang Ade sebenarnya ndak noise, tapi suara Bang Ade ini kecil. Tolong diperbaiki dulu. Saya nggak bisa perbaikin itu. Saya sudah berusaha Pak. Nih. Bentar. Nih. Oke, baik. Bentar dulu. Biar kamu lihat. Bentar. Biar kamu lihat. Bentar. Pertanyaan Ade terjawab sendiri dengan narasi dia. Nih, lihat. Saya itu udah ada dua dong kalau ini lihat. Gue pakai dua. Dari tadi ini nggak berhasil Pak. Dia berikan pertanyaan sekaligus memberikan jawaban.
Iya. Oke, baik baik. Ini kan lucu. Ke Ustaz Saya udah Tata. menjawab. Aneh loh. bin Ajawib. Oke Bang Ade. Kita serahkan kepada Ustaz Tata langsung menjawab. Silakan. Tadi bapak tadi itu siapa sih namanya yang terlalu yang pribadi saya? Pak itu kamu sopan ya. Oke, baik. Kita Enggak, fokus bapak ke ini diskusi dulu Pak, ya. Saya Kita enggak dengar dulu Pak host. Saya ini bukan anak kecil. Ya setan. Oke. Enggak, lanjut. bro, kayak gini bro. Ketika lu dikasih tahu, lu nggak nurut, lu sama aja kayak anak kecil. Gimana harus nurut sama kamu Pak? Saya kan cuma berargumen. Ini kan kita fight argue. Saya cuma Bro, berargumen. Ade, Dengar gua dulu. kasih tahu sama lu turun dulu, baru lu naik. Mungkin Enggak, itu bisa kan. memperbaiki suara lu. Kalau nggak bisa ya udah, itu doang. Gue pengen injek-injek lo di sini. Gue pengen injek-injek lo di sini. Gak mau gue tuh. Gue pengen Udah, injek lo di sini, makanya lo diam. Ya udah injek sekarang kalau bisa. Injek kepala gua, coba injek kepala gua. Nangis depan gue. Oke, Nggak baik, bisa. baik. Tengahin dulu ya. Bro, Makanya kamu tuh jangan sok-sokan. Saya udah Oke. peringatin, saya sabar loh sama kamu. Sudahlah narasi-narasi yang tampar tidak loh. penting enggak usah di ini. ya tampar coba. Ini nggak tampar. bisa kan? Coba. Makanya Nggak bisa kan? nggak bisa. Ya sudah, logika lo di mana? Kalau nggak bisa nampar gua. Lagi lo dasar lo. Makanya lo biasa-biasa aja bro. Ya? Enggak, Adek. Gua tadi kan anak kecil. bilang lu naik. Anak kecil kamu diem. Kamu diem. Saya nanya sama Tata bukan sama kamu. Sama Tata ini, Tata ini. Gue mau nanya sama si Tata, bukan Ya sama silakan tanya, silakan. kamu. Iya, Tata lo jawab Tata. Tata lo jawab. Ya, silakan diulang dulu pertanyaannya Bang Aderion. Tapi fokus ke pertanyaan, kemudian kita langsung serahkan kepada Ustaz Tata untuk langsung menjawab. Silakan. Tadi host bilang udah dapet poinnya. Ya, sudah dapat. Jadi Ya udah, Ustaz Tata silakan. bisa. Jadi mengapa kemudian Isa diutus kembali kepada Bani Israel? Apakah Israel itu kemudian menyimpang dalam penyembahannya? Silakan Ustaz. Itu salah kan? Nggak dapet poinnya, justru stressing poinnya itu nggak lo kasih tahu. Ya, begini Bang Ade, ya saya turunkan dulu ya Bang Ade. Bang Ade suaranya kecil. Ini tanpa mengurangi rasa hormat saya. Jadi Bang Ade perbaiki dulu, kemudian kita persilahkan nanti untuk naik kembali. Oke, Bang Adi, tadi dari Bang Adi ada yang mau disampaikan? Iya, tadi itu si Tata tadi, aduh, belum kelar tadi ngomong. Mana orang? Enggak, si Tata dulu tadi balikin dulu. Saya jadi lupa kan nanya apa dia. Coba ulang lagi statementnya. Ya, silakan Bang Adi. Enggak apa-apa Bang Adi, buka. Tadi bahasa. kok ini menegaskan mungkin gini ya kurang lebih ya pertanyaan Aderion ya. Apa yang terjadi saat itu? Apakah saat itu orang Israel sedang menyembah 3 Tuhan atau gimana? Kenapa Isa menegaskan tauhid itu? Coba. Ya kan sama juga yang tadi saya jelaskan bahwa inti dari pertanyaan Bang Ade itu merujuk kepada pertanyaan bahwa mengapa Isa kembali diutus kepada Bani Israel. Apakah terjadi penyimpangan persoalan penyembahan pada saat itu sehingga Nabi Isa harus diutus. Kan begitu pada intinya. Nah, coba jawab itu. Ya, silakan Ustaz. Apakah kan di situ kan ada kalimat janganlah kamu menyembah 3 Tuhan kan? Ada di situ kan tulisannya kan. Nah, di mana narasinya? Oh salah ya? Coba naik, salah total. Itu naik Lederen. Kalau nggak typing pertanyaannya. Oh salah nangkap gua tuh. Enggak, gini pertanyaannya si Aderion itu Bang, yang saya tangkap Bang. Dia bilang Nabi Isa itu kan dikatakan di situ, dikatakan Bang Ustadz Tata itu mengajarkan tauhid. Apa urgensinya Nabi Isa itu mengajarkan tauhid? Apakah waktu itu bangsa Israel itu punya penyimpangan menyembah Tuhan yang lain gitu? Nah itu sama aja Bang. Coba deh Bang Ade Rio, sama coba aja. diulangi pertanyaannya. Nah, Ya, itu memang begitu kan beda pertanyaannya dong. Jon? Nah beda, pertanyaan stressingnya itu beda Pak. Ini bukan cuma hanya sekedar sama atau enggak, stressingnya itu Suaramu perlu kecil sih. Ayo sudah coba ulangi lagi. Di mute, Oke, bukan mute-nya itu. saya jelaskan aja dulu ya.
Apa yang kamu mau jelasin apa? Tata, Oke. kamu mau jelasin apa? Ya dengerin Enggak, kamu mau aja, jelasin. dengerin aja. Lu Dengerin. pertanyaannya tahu dulu nggak? Nanti iya. Pertanyaan tadi salah. Intinya para nabi Le. itu ada sebab atau tidak, yang penting dia Kelarin, ketika pertanyaannya, Le. diutus. Berarti kamu Kelarin. botol. Oke, Kamu baik, nggak ada- baik, Ustaz. Nggak, Ya, berarti tinggal pengajaran buktikan itu nggak ada nanti. Kita kausalitasnya buktikan. dong, Nggak ada Oke. kausalitasnya dong. Oke. Mengajar sesuatu Tapi yang kamu sudah akui tahu. kan? Biarin Ngapain Aderion mengajarkan sesuatu menyelesaikan yang sudah pertanyaan tahu, dulu. gitu loh. Biarin Ya, Aderion ya, menyelesaikan ya. pertanyaan. Ini Ade Dengar, ketika dengar. turun naik lagi nggak ada otaknya Dengar juga, dulu. tetap ketinggalan Dengar juga dulu. otaknya. Nggak, Aduh, ngapain begini, mengajarkan Bang Ade, sesuatu yang lain sudah di tahu, mute gitu dulu. loh. Sabar Iya. dulu, Bang Ade. Ya, silakan coba fokus ke pertanyaannya Dengar. supaya bisa langsung dijawab. Silakan. Kalau tadi si Tata bilang yang penting para nabi mengajarkan itu namanya menghindari pertanyaan. Justru saya nanya, Oke. Pak. Ya, Oke. dengar dulu, dengar, jangan dipotong. Justru saya tanya urgensinya. Perlu dong orang ditahu tentang kausalitas sesuatu. Ya toh, ngapain mengajarkan sesuatu yang mereka sudah tahu? Kecuali memang ada pelanggaran, itu oke. Nah sekarang saya mau tahu pelanggaran apa yang dilakukan oleh orang Israel di zaman Isa ya, di zaman Isa saya tanya. Sehingga Isa itu harus mengajarkan tentang Allah itu satu. Siapa tahu? Saya jawab ya pakai dalil ya. Jadi para nabi itu diutus memang wajib menyampaikan poin satu ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yaitu Al-Anbiya ayat 25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi semua para nabi wajib menyampaikan itu. Makanya saya mengatakan, atau saudara muslim yang lain tadi mengatakan, mengajarkan tauhid, karena memang poin utusan itu menyampaikan itu. Nah sekarang kamu akui nggak bahwa Yesus mengajarkan tauhid Enggak, saya di dalam Bible kamu? Gini. Pak. Akui apa enggak? Enggak Dengar itu dulu. jawab pertanyaannya. Dengar dulu. Sekarang lantas gini loh Pak ya. Kalau misalnya mereka itu sudah diajarkan tentang Allah itu satu ya. Terus untuk apa tahu Injil itu ada? Apa urgensi Injil Faktanya itu apa? Apa? Apa Adil. faktanya biar kamu tidak mentuhankan selain Allah? Buktinya Ya, kamu mentuhankan Yesus. Makanya, nah begini Bang, gini. Sebentar, jangan Nah. percaya dulu. Biar Ayo, kamu ayo. tahu. Ayo, Tata. lo muter-muter, mah tadi gue balikin tetap lo. Enggak, maksud gue satu orang aja bro. Biar Memang lo muter-muter zaman juga itu- asing lo, gue memang balikin zaman- tetap lo. Zaman itu Nabi Isa mengenalkan Enggak, tauhid gua supaya nggak orang-orang kata aja, setelah dia bro. tidak ada orang seperti kamu. Gue masih tata ini teman Yang gua, mentuhankan bro. selain Ini kan Allah. Ustadz lo. Ini kan ustadz kalian kan. Nah ini teman gue. Ade, lu bilang tadi ketika di dulu. zaman Bani Israel ada Bani Israel menyembah anak sapi. Isa datang, lu jangan nyembah anak sapi, Tuhan satu, namanya tauhid. 500 tahun kemudian. Bre, Bro, bangsa Israel itu ada sampai sekarang. timeline bego. Bangsa Israel ada sampai sekarang. Kok timeline? Loh, aduh. Jadi ada paham Lu bilang bangsa Israel udah kelar. Dengar dulu. Ada dengar udah dulu. paham Bible ya, biarin. Hey, dengar dulu. Yang dengar tidak dulu. ada itu orangnya, yang ada itu bangsanya sekarang. Karena apa Yesus mengajarkan tauhid? Supaya saya bisa napok kamu ketika kamu mentuhankan selain Allah. Nah, Saya kan kembalikan ini ke kan ajaran orang-orang Yesus. kurang ajar. Nah, itu kan orang Kan kurang ajar kalau Yesus mengenalkan tauhid, malah kamu datang mengenalkan Trinitas. Makanya saya tapok dengan ajaran Yesus, Gak tauhid. mungkin kamu tabok. Kamu tuh Nah. menghindari pertanyaan. Memangnya orang Israel di zaman Isa alaihissalam itu menyembah ilah lain sehingga harus diperingati oleh Isa Oke, kembali. saya jawab ya, Bang Aderion, saya jawab. Itu sebenarnya Enggak, yang jawab informasinya tahta. ada Little, yang jawab tahta, Oke. little, yang jawab Oke tahta. lah, oke lah, Yang jawab oke lah. tahta. Kamu Coba, tadi jawab, udah Kakak. dijawab, poinnya sudah cukup. Tapi si Ade ini jadi gasing, Ada jawab mutar, apa-apa. kemutar, Belum. kemutar, Gue kemutar. nggak jawab apa-apa. Gue dulu nggak jawab apa-apa. Yang lu pikir Lu nggak jawab apa-apa. Nggak jawab apa-apa. Ade, Nggak apa-apa. Bani Israel itu Mana? ketika ada Isa, ada sebagian yang mengatakan menyembah. Lu bilang nih anak sapi Tuhan ya. Mana, Jangan, mana, jangan. mana, Ini sembah nih Allah. Mana? Nah, kayak zaman sekarang ini. Gua nabi, bukan Tuhan. Jangan sembah gua, gitu. Jangan lari di zaman Bukan Isa kayak memang gitu. Oke, ada. oke. Jangan lari. Dengerin ya. Kenapa Nabi Isa kok tetap mengajarkan tauhid, padahal saat itu mereka bertauhid? Supaya ketika ada orang Kristen
yang mentuhankan manusia kami kembalikan kepada ajaran Yesus Saya sesuai nanya. ucapan Yesus, Saya yaitu nanya. ajaran tauhid. Sehingga ada Rion yang mengaku Wahai ade, ingatlah, inilah Allah satu-satunya, Toke, dan toke, engkau toke, mengenal. toke, toke, Satu-satu, toke, Bro. toke, turun toke, kau mengacau aja kau toke. Satu-satu bro, satu-satu aja bro. Gue lawan. Mohon maaf ya, semua saya turunkan dulu. Ada Pak kita sama Tuan Guru kita. Jadi begini, Bang Adi suaminya itu kan sudah paham sedikit banyaknya dari apa yang didiskusikan. Loh kok turun juga ini? Ya silakan dijawab Ustadz. Ustadz Tata. Iya, ya. Jadi gini, tadi ayat itu sudah saya jelaskan bahwa semua para nabi itu sebelum engkau Muhammad, saya perintahkan mereka hanya mentuhankan Allah. Jadi Yesus walaupun saat itu orang-orang Israel tauhid, ya tetap dia menyampaikan tauhid. Supaya ketika dia tidak ada orang yang mentuhankan dirinya atau mentuhankan yang lain, kami tampol kami pakai kitab itu. Ajaran Yesus yang sebenarnya, hei ade, kenapa kamu mentuhankan Yesus? Padahal Yesus itu sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Esa. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, apa di situ terjadi apa kok Yesus mengajarkan tauhid? Ya untuk menampar kamu deh, gitu. Ketika kamu mentuhankan Tuhan yang beda dengan Tuhannya Yesus, gitu loh. Gitu, silakan. Ini kan omongan-omongan Ustadz kan nggak seperti ini kan, makanya gue nggak pernah manggil dia Ustadz. Aduh, Bang Ade. Ada. Ya, makanya denger dulu, Bang. Nggak usah Makanya pakai. denger dulu. Bang Iya, Ade itu makanya. pakai headset Loh. atau gimana Bang Ade? Nggak tahu mas saya. Gini, kan dia tadi ngomong nampol saya kan. Loh, saya bisa dong nanggapin omongan dia. Iya, Amin. iya, Dan kami makanya, persilakan. udah. Pasti kami kasih waktu Bang Ade. Cuman suaranya Bang Ade nggak kedengaran. Oh, ya udah, nih. Tetap, gue keluar. Coba cabut semua itu Udah, nggak ada perangkatnya. nggak ada cabut-cabutan. Nih di sini udah dengar belum? Belum. Udah dengar belum? Udah Belum. dengar belum? Handphonenya kali itu handphonenya. Ya udahlah, kalian itu udah belum? Ah, itu. Silakan. Ya, silakan. Silakan, biar nanti saya tapok pakai Bible, ayo. Enggak kan kayak gini kan bukan Silakan. orang Ustadz kan nggak mungkin gue perlakukan dia seperti Ustadz. Kalau Iya, ada apa-apa, ada penting bagi saya, Gembel silakan. ini. Yang penting saya menguasai Bible kamu, silakan. Gini Pak, I don't care. Jadi Ya, gini, silakan. jawaban orang-orang nggak bertanggung jawab seperti ini, dia tidak bisa menunjukkan hubungan kausal. Ya kami ini nih, saya ini tuh bukan orang-orang gembel. Saya ini orang curhat. yang kuliah. Dengar dulu, Jangan dengar dulu. curhat. Dengar dulu. Jadi suatu alasan, suatu jawaban itu harus punya hubungan kausalnya. Kalau sesuatu perintah memerintahkan sesuatu yang sudah dijalankan, untuk apa? Untuk Oke, apa mereka diperintahkan? cukup kamu jawab aja. Jadi Yesus Ngaku ya? ketika Dengar, diutus dengar, mengajarkan dengar, Trinitas dengar, apa tauhid? Dengar dulu. Ayo, jawab dulu. Jangan lari. Jangan lari. Ayo, silakan. Kamu jangan lari. Enggak, dengar dulu. Kecuali Misal- saya mengatakan Yesus mengajarkan tauhid, ternyata yang benar Trinitas, baru saya salah. Nah, saya nanya ke kamu, Yesus ketika diutus mengenalkan Tuhan itu Esa apa Trinitas? Coba. Tata, jangan lari kamu. Nah, takut kan? Takut kan? Tata, enggak, bukan takut. Gue mau Oke, fokus. jawab. Enggak. Silakan. Enggak, lu pengen gue buat mimisan di sini? Oh iya, Kan silakan. lu di sini. Saya mengatakan bahwa Yesus mengenalkan tauhid. Kalau menurut Ade, mengajarkan apa aja? Trinitas apa tauhid? Silakan. Jangan lari. Dia memberi hidup kekal. Dia datang untuk memberi hidup kekal. Iya, hidup yang kekal itu apa? Mentuhankan Yesus atau Yesus sebagai utusan? Inilah hidup yang kekal apa? Itu Coba. adalah bab. Nih makanya saya jelaskan. Silakan pakai dalil. Loh, Hidup yang Yohanes- kekal adalah Yohanes 17 ayat 3 Ya, silakan. dan Yohanes, dengar dulu kamu. Kok kita jadi lari ke situ? ya silakan. Enggak, dengar dulu. Jangan. Loh, kamu kan mengatakan Yesus membawa hidup yang kekal. Saya nanya, hidup yang kekal itu mengimani Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Silakan. bukan memberi. Pakai dalil. Diam dulu. Silakan. Memberi bukan membawa. Ya, silakan. Oke. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Saya nggak mau lari ke situ. Iya, silakan. Hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Pakai dalil. Yesus tuh diutus. Sang Firman itu diutus. Berarti saya harus mengakui dia sebagai Tuhan apa sebagai utusan? Loh, bagi kami Firman itu adalah ilah. Silakan pakai dalil. Saya harus mengakui dia sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tuhan Hidup yang kekal. Dia itu bukan cuma Tuhan, dia juga Allah. Tuhan Ya, dan Allah. silakan pakai dalil. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal aku sebagai utusan dan Tuhan. Mana dalilnya? Gue tuh berkali-kali Pak, itu omongan. Iya, silakan pakai dalil. Ya, kamu diam. Iya, silakan pakai dalil. Mulut kamu jangan kayak bencong. Kamu Ya, diam. silakan. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Iya, silakan. Silakan. Iya. Mana dalilnya? Iya. Hidup yang kekal itu mengakui aku sebagai utusan dan Tuhan. Silakan.
Bukan sebagai utusan, diutus. Sebagai apa? Diutus, dia itu sebagai firman, makanya gini bang. Iya, mana saya diutus sebagai firman, mana ayatnya ucapan Yesus? Bukan seperti dengan bahasamu dong. Iya, pakai dalil. Loh ya iya, Yohanes 6 ayat 38. Gimana? Bagaimana bunyinya? Yohanes 6 ayat 38, aku telah turun dari sorga dan aku datang bukan Kak, atas kehendak. dia turun dari surga apa keluar dari Maria? Saya nanya. Loh, turun dari sorga. Oh, dari surga, bukan keluar dari Maria. Lah, ke manusianya keluar dari Maria. Loh, dengar dulu. Bang, Oke, saya nanya, dia itu turun dari surga naik piring terbang atau keluar dari Maria? Nah kan ini kan orang-orang brengsek. Nah, itu kan tidak mengakui Maria sebagai ibunya Yesus. Bukan, kami ini dengar dulu Ustadz kampungan. Silakan. Ustadz kampungan, kamu dengar. Silakan. Kami ini, ya diam dulu. Jangan silakan kamu. Iya, silakan. Dulu, bacot. Diam dulu. Ya, silakan. Kami ini Pak, kami ini mengakui Yesus itu adalah. Ngakui, tidak punya dalil, ngakui doang. Loh, kok nggak punya dalil? Kolose 2 ayat 9. Diam dulu. Kalau cuma dari surga, mereka juga bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia, bukan hanya Yesus. Tak boleh didengar gak penjelasannya? Ya, silakan. Harus pakai dalil. Kalau cuma curhat saya dan nerima. Iya pasti, aku Ya, telah turun silakan. dari surga. Murid-murid itu tidak pernah turun dari surga, Pak. Ya, silakan. Ya itu pakai dalil Yohanes 6 Apa? ayat 38. Kamu Oke, saya nanya. Jadi Yesus turun dari surga bukan keluar dari Maria? Loh, keilahiannya dia keluar dan datang bahkan dari Allah. Dia Dari keluar. Allah ya. Kalau cuma Ya. gitu, walaupun umat Islam, coba umat Islam kalau meninggal, Dengar dulu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dari Allah kembali kepada Allah. Sama aja. Dengar dulu, Pak. Ayo, silakan. Apa lagi? Ayo. Udah bisa ngomong. Oke, Bang Ade, saya turunkan Bang Ade ya. Keburu akunya ke report sama penonton. Oke, baik. Di sini ada Bang Son of Christ dan Bang Adrianus. Silakan. Boleh bertanya nggak? Oh boleh, kalau ke saya itu nanya apa saja silakan. Kalau menurut agama kalian, Adam itu Abraham itu agamanya apa? Oh, semua para nabi itu Muslim. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa asbati wa utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslim. Kami beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, Oke, Yakub, got it. Isa. Oke, got it. Semuanya apa muslim itu? Berserah diri kepada Tuhan. Coba Syarat untuk menjadi muslim apa? Nah, harus syarat muslim itu harus dia punya kitab, punya nabi. Andai kan saya di zamannya Nabi Isa, ya, kalau saya di zamannya Isa, maka Isa itu muslim. Kan muslim itu patuh kan? Patuh kepada ajaran yang Isa terima dari Tuhannya. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Ketika saat itu Israel itu beriman kepada Isa, berarti dia muslim, patuh. Syarat untuk menjadi muslim apa? Hei, kalau Syaratnya muslim mesti patuh. bersyahadat. Patuh. Mesti bersyahadat. Ini nggak Kalau ada yang syahadat kok dibilang muslim. Ya, kalau zaman sekarang karena umatnya Nabi Muhammad, apa muslim itu? La Muslim ilaha kan harus illallah, syahadat Muhammadur 2 Rasulullah. kalimat itu kan. Kalau di zamannya Yesus sama, Abraham apa bersyahadat muslim? nggak? Nggak ada, Iya. muslim itu bahasa Arab. Bukan bahasa Israel. Kalau Nabi Ibrahim tidak syahadat, berarti dia tidak mengakui Bukan Tuhan. Ibrahim, Abraham. Ya, Abraham. Ibrahim Abraham berbunyi. menuhankan siapa? Abraham Abraham menuhankan siapa? Allah. Allah. Yesus. Yahweh. Yesus Yahweh. menuhankan siapa? Yesus Allah yang hidup. Kata saya, mana dalilnya? Orang kata Yesus oleh Bapakku yang di Mana surga. dalilnya? Hei, Mana dalilnya? dalam nama Yesus orang sakit disembuhkan. Oke, sekarang gini. Orang mati dibangkitkan. Ketika Iblis Yesus usir keluar. Oke, Bukan dalam ketika nama Yesus Muhammad itu atau Allah kamu. Oke. Muhammad Ketika sama Yesus Allah tidak ada- diutus, tidak ada kuasanya, weh. ketika Yesus Dengarin diutus di lo. dunia, lalu dia Hei, mengatakan Muhammad sama Allah oleh itu pernah mati. Bapakku yang di Kalian surga. menyembah. Hei, Ah. kalian ke Mekah itu ngapain? Naik haji. Iya. Naik Oke, haji ya? Bang Hah? Adrianus, tolong tertib. Naik Bang. haji Bang terus Adrianus sembah ini apa? kan Sembah bertanya. Ka'bah, bukan sembah Iya. Allah. Oke, Bertanya, jangan ngomong. terus Bang Adrianus. Didengarkan dulu jawabannya karena ini Ustaz Tahta sedang menjawab gitu. Sabar dulu. Silakan. Satu-satu ayo. Apa yang mau ditanyakan? Ya, satu-satu. Silakan, Bang. Bang Adrianus. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ayo, silakan. Pertanyaan saya tadi belum dijawab. Abraham bersyahadat nggak? Iya, bersyahadat.
Kalau tidak bersahadat berarti ateis, berarti tidak punya Tuhan berarti. Coba kamu sebutkan syahadatnya apa? Nah, makanya di dalam Islam itu qulu amanna billahi wa ma unzila alaina. Apa syahadat di situ? Mengakui Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Allah. Dia Nah, sekarang mengakui saya nanya. Muhammad nggak? Loh, Nabi Muhammad belum diutus, makanya syahadatnya Isa Yohanes 17:3 itu. Karena saat itu Isa yang diutus. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Ketika Nabi Muhammad diutus, bersahadat juga. Apa syahadatnya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan Muhammad utusannya Allah. Kenapa pada saat Muhammad datang ada tambahan Muhammad? Loh, karena harus mengakui. Kenapa Yesus ketika Yohanes 17:3 kok menambahi Yesus sebagai utusan? Saya bertanya. Karena di zamannya dia. Saya bertanya tentang Al-Quran kalian. Iya, silakan. Apa lagi? Kenapa Isa nggak ditambah? Karena mujizat malah banyakan dilakukan oleh. Oke. Mujizat itu tidak menjamin umatnya percaya. Nabi Isa mujizatnya banyak, ditolak oleh umatnya, bahkan mau dibunuh oleh umatnya. Nabi Muhammad mujizatnya banyak, tidak menggempur-gemburkan mujizat, tapi banyak umatnya yang bertauhid. Nabi Isa kamu andalkan mujizatnya. Apa manfaatnya mujizatnya Isa? Bahkan dia mau dibunuh. Tidak ada gunanya. Tadi Anda bilang nggak ada manfaat mujizat ya? Iya, buktinya dia ditolak kan, dibunuh, mau dibunuh. Iya, karena Untuk dia apa? mengajarkannya kebenaran. Oke, apa itu mujizat? Mujizat itu amrun horikun lil adat. Sesuatu yang luar biasa untuk membuktikan bahwa dia utusannya Allah. Hei Israel, saya ini utusan. Mana buktinya? Ini saya bisa menghidupkan orang mati. Muhammad, mana buktinya bahwa kamu itu utusannya Allah? Iqtarabatis sya'awan sakol komar. Ini saya belah bulan. Intinya setiap ada nabi terakhir pasti ditambahin ya. Iya, enggak mengakui dirinya bahwa dirinya utusannya Allah. Di zamannya Yesus, Yesus mengatakan, aku utusannya Allah, tiada Tuhan selain Allah, aku utusannya Allah. Di zamannya Nabi Muhammad mengakui, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, aku Muhammad utusannya Allah. Muhammad Gitu, itu silakan. diakui apa mengakui? Nabi Muhammad diakui apa? Diakui Allah atau mengakui sebagai utusan? Dia itu pertama Allah yang mengangkat dia utusan. Ada ayatnya. Iya. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari antara kamu sekalian, tapi dia adalah utusannya Allah dan sebagai nabi, wa khataman nabiyyin. Itu kan Al-Qur'an, firman-Nya Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh alam. Silakan mau nanya apa lagi? Allah itu wujudnya apa? Allah itu kalau di dalam Bible la tudrikuhul absar dalam Al-Qur'an ya. Saya Jadi bertanya dalam gini. Al-Quran. Oh, dari Al-Qur'an. Jadi Allah itu laisa saya bisa kan pakai dua kitab biar supaya pertama, Nabi Muhammad seperti apa Tuhan itu? Laisa kamislihi syai'un Asy-Syura ayat 11. Musa, seperti apa Tuhan itu? Keluaran 9:14, tidak ada yang seperti aku. Muhammad, apakah Tuhan bisa dilihat? Al-An'am 103. La tudrikul absar, kamu tidak bisa melihatnya. Yesus, seperti apa Tuhanmu? Yohanes 5:37, kamu tidak bisa melihatnya. Jadi ajaran samawi itu seperti itu, tidak sama dengan apapun, tidak bisa dilihat. Kecuali ajaran pagan. Tuhan bisa dilihat karena menjelma jadi manusia. Wisnu menjelma menjadi Krishna, menjadi Sri Rama. Begitu juga pagan Kristen. Allah menjadi manusia, menjadi Yesus, kata Kristen. Tapi bukan ajaran Yesus. Karena saya sudah nanya ke Yesus, ternyata ajaran Yesus sama seperti Tuhanku. Gitu, silakan. Apa lagi? Di Al-Quran ada kok Allah itu punya tangan. Oh, tangan. Tangan itu maksudnya apa? Yadullah fawqa adinnas. Maksudnya kuasanya Allah di atas kuasanya manusia. Tuhan punya betis, maksudnya apa? Menunjukkan hari huru hara. Terus walillahi 'alan nasi hijjul baiti apa? Masyriqu wal maghrib fa inama tuwallu fasama wajhullah, wajahnya Allah. Maksudnya apa? Kiblat. Jadi ketika Allah mengatakan dalam hadis dalam Al-Qur'an wajah, betis, tangan, itu namanya takwil nantinya. Jangan langsung diartikan aslinya. Kalau diartikan aslinya, nanti kenapa kalau saya pakai Bible? Wahai Tuhan gunung batuku. Apakah kamu artikan Tuhan itu gunung batu? Tidak. Takwil itu namanya. Silakan, apa lagi? Gak masuk akal sih. Tenang, pasti tak kasih pakai dua dalil nanti, Bible dan Quran nanti. Silakan.
Sebenarnya banyak sih yang kontradiksi saya lihat. Kalian Iya, ada di coba. Al-Quran yang bilang perangilah kafir-kafir gitu kan. Cuman Oke, perang. Oke, perang itu ya. Kalau kamu pakai perjanjian lama, lebih sadis loh. Bunuhlah mereka, anak kecil, tua, muda, bayi, binatang, musnahkan semuanya. Tapi kalau dalam Islam, ayat-ayat perang itu untuk kafir harbi. Harbi itu apa? Kafir ada 4. Kafir harbi, musta'man, mu'ahad. Yang boleh diperangi dalam Al-Quran itu harbi. Mereka yang membuat apa harbi itu? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi, yang menentang Allah dan Rasulnya. Tapi coba ketika selain harbi, apa kata Rasulullah? Jangan kamu mendolimi kafir dimi atau mu'ahad. Kalau kamu mendolimi mereka, kamu tidak akan mencium bau surga. Jadi lihat dulu kafirnya. Al-Quran itu, perang-perang itu untuk kafir harbi. Kalau sekarang Belanda, kalau di Indonesia itu. Silakan, apa lagi? bukannya di kitab kamu menuliskan kafir itu Nasrani dan Kafir itu setiap para nabi yang diutus oleh Allah, ada yang kafir, ada yang beriman. Apa yang beriman itu? Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad. Di zamannya Isa yang mengikuti Isa. Yang menyimpang kafir. Kafir itu apa? Menutupi kebenaran. Udah tahu Musa benar, diingkari. Yesus benar, diingkari. Yang mengingkari namanya kafir. Jadi kafir itu bukan hanya di Islam. Di semua para nabi ada yang kafir, ada yang beriman. Siapa yang beriman? Mereka yang beriman kepada nabi tersebut. Siapa yang kafir? Mereka yang tidak mau beriman. Kafir itu menutupi kebenaran atau menolak, mengingkari. Silakan. kenapa dalam Al-Quran itu banyak banget tafsir-tafsirannya, sampai saya lihat satu ayat itu ada sampai 10 tafsiran. Kenapa kok ada tafsir? Karena yang paham Al-Quran itu pertama Rasulullah, para sahabat. Ketika sahabat tidak paham Quran ayat tersebut, mereka nanya, Nabi menjelaskan. Penjelasan itulah tafsir namanya. Makanya kalau di dalam Taurat ada rabi. Kalau kamu tidak paham Taurat, orang dulu nanya ke rabi. Di dalam Kristen ada pendeta. Di dalam Islam ada ulama. Karena ulama yang tahu tentang kitab suci. Benar. Yang tahu tafsirannya. Benar. Kalian kan banyak tafsiran nih. Jadi di YouTube kan berseliweran tuh sesuai dengan tafsiran masing-masing berbeda-beda. Apakah pendapat Anda tentang Berbeda-beda itu dalam hal furu'iyah, bukan usul. Kalau usul itu sudah jelas, pokok. Tidak akan berbeda ulama. Kenapa dalam tafsir banyak perbedaan? Karena yang dibahas itu namanya furu, cabang-cabang. Tidak masalah. Ya, bukan masalah akidah, tauhid, syariat, bukan itu. Itu masalah kalau misalkan si A berpendapat A, si B berpendapat B. Ya ada masalah. Jadi umatnya bingung dong. Tidak bingung. Saya anak pesantren, tidak bingung malah. Tafsir itu rahmat. Semakin luas ilmu saya. Itu yang Ustaz emang ngaku-ngaku apa ya? Apa namanya, mualaf gitu ya. Ada yang mengatakan Yesus itu yang disalibkan. Si Barnabas ada yang bilang itu siapa yang mengingkari apa murid Tuhan Yesus itu. Nah kan di situ kan udah jelas bahwa kalian itu berbeda-beda penjelasannya karena hadisnya berbeda-beda juga. Berbeda-beda itu Al-Quran menjelaskan, bukan hanya Islam yang berbeda di situ. Saat kejadian penyaliban, orang-orang di zaman itu yang berbeda-beda. Mereka mengikuti keyakinan mereka masing-masing. Gitu loh. Al-Quran di situ menjelaskan bukan Islam yang berbeda. Mereka yang membunuh ini loh, banyak yang tidak yakin. Gitu loh ya. Ada yang mengatakan yang disalibkan Judas, ada yang mengatakan Barnabas, ada lagi yang lain kan. Ya gak masalah. Intinya Intinya ada bingung. Intinya umat Islam itu furu. Ya. Yang penting Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Intinya yang kami imani adalah dia tidak mati. Makanya dia diturunkan. Kenapa kata ulama? Kenapa kok Nabi Isa yang diturunkan tahta kok bukan Nabi Muhammad? Loh, Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi yang lain sudah wafat. Nabi Isa kenapa diturunkan? Karena dia belum mati. Karena dalam Al-Quran dijelaskan, di bumi ini kamu lahir dan di bumi ini kamu bangkit. Loh, Nabi Isa kan belum lahir, belum mati dia. Maka dia harus turun kembali untuk mati di antaranya. Makanya dalam hadis, nanti dia di dunia ini selama 7 tahun. Lalu dia mati juga, sama seperti saya. Gitu, lanjut. ya beda dong, Isa kalian kan mati. Kalau Yesus Kristus mati. Oke, tidak apa-apa. Ya, kalau menurut kalian Yesus itu mati, tidak apa-apa. Karena memang ada 3. Israel dan Iblis menyebarkan Yesus itu mati. Islam menyebarkan Nabi Isa atau Yesus dimuliakan oleh Allah. Karena Isa itu dulunya mau ditelanjangin, mau dipermalukan. Allah tidak mau melihat nabinya ditelanjangin.
Akhirnya diganti. Makanya dalam Islam dimuliakan. Kalau menurut Kristen, iblis dan Israel mengatakan dia mati terhina. Islam memuliakan. Jadi terserah udah. Menurut Kristen dia itu mati terkutuk, menurut Islam dia dimuliakan. Tinggal pilih. Dimuliakan apa terkutuk? Dimuliakan atas kekeliruan itu namanya. Loh, sekarang gini ya. Ketika ada orang mau diselamatkan dengan dia dibully terkutuk, lebih milih yang mana kamu? Coba. Itu udah penggenapan dari presiden. Enggak, Mama tujuannya ini untuk nunculin NIB-nya. Ya sudah kasih aja yang ini. Terus kok Mama ada rasa was-was apa ya? Ya sudah ini aja. Yang penting itu ini sudah, ini kan OSS itu dia connect sama halal gitu loh, Ma. Sudah koneksi. Kalau nggak ada tuh belum tentu tidak koneksi, belum tentu. Di mute Bang. Nah. Lanjut Ustadz. Tadi Ustadz ya yang bilang kamu pilih mana. Kita itu nggak bisa memilih. Kita itu udah ada gambarannya, penggenapan gitu jadi kalau kamu bilang memilih, yaitu kamu berdasarkan pikiran Anda sendiri gitu. Bukan. Oke. Saya ingin mencerahkan orang-orang di luar sana ya. Jadi masalah penyaliban itu terserah iman kita masing-masing. Kalau pakai iman Islam, Nabi Isa dimuliakan karena dia mau ditelanjangin, mau dikarak, mau diludahin. Tapi kalau menurut Kristen, dia benar-benar terkutuk. Udah tinggal milih. Kamu beriman kepada terkutuk, Yesus yang terkutuk, atau memilih Yesus yang dimuliakan, gitu aja. Ya, kan kalian menjelaskan kemuliaan yang dalam kekeliruan gitu. Ya kami, ya ada sejarahnya semuanya. Jadi saya memilih dari penggenapan dari perjanjian lama bahwa upah dosa itu adalah maut. Ini gitu. Bang. Jadi menurutmu setuju Yesus terkutuk gitu daripada dimuliakan? Ya, gitu. Yesus itu nggak terkutuk. Oh, ada ayatnya. Yesus terkutuk ada. Kata lihat 13 itu. Yesus itu datang ke dunia ini menembus manusia-manusia berdosa seperti Anda dan saya. Oke, kalau gitu izin Tad, saya yang Bang Ade. Silakan. Oke, gini. Oke, kalau seandainya Yesus itu tidak terkutuk, di mana Yesus di dalam Bible Anda dimuliakan? Dikatakan domba, itu dimuliakan. Silakan. Jadi gini ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Pakai Bible Bang, pakai data, jangan pakai asumsi. Saya cuma satu device, jadi saya nggak bisa buka Alkitab. Kalau pakai bisa, data, seperti Ustadz Tahta tadi. Siapa yang ada dapat Bible? Siapa ya? Iya, yang ada. Aku bantu bacain lah Bang. Nah, boleh. Di mana di dalam Bible Yesus itu dimuliakan? Ya banyak kok. Tuhan Yesus datang ke surga itu duduk di sebelah kanan Allah gitu kan. Itu dimuliakan itu namanya. Cuman saya nggak pegang Alkitab. Coba buka Bang. Ya, Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti ketika dikatakan seekor anak domba yang seperti disembelih itu dimuliakan atau dihinakan itu? Mana ayatnya coba? Itu kan di mana ayatnya? 5. Bacakan tolong Bang John. Baca yang mana Bang? Ayat apa? Wahyu 5 coba. Aku melihat di tengah-tengah ada Wahyu 5. Seperti seekor anak domba yang seperti disembelih. Pertanyaannya itu dimuliakan atau dihinakan, Bang? Di mana ayat? Wahyu 5 ayatnya berapa? Bilang. Nanya yang jelas lah. Oh, ayat 6. Bacakan Bang John. Iya, kenapa Bang disembelihkan? Itu kan pengorbanan dia kan sebagai penebusan dosa. Enggak, itu disebut di situ kan seekor anak domba yang seperti disembelih. Apakah itu menurutmu itu apa pemuliaan atau penghinaan itu? Bukan penghinaan, tapi dia menanggung dosa manusia itu Bang maksudnya, bukan. Kalau begitu, Abang saya boleh Abang saya sebut seekor anak domba boleh?
Gak ada ditulis, boleh terserah. Enggak, Bang. jangan ke Yesus ya. Kalau Anda mengatakan Yesus boleh-boleh saja kan disebut seekor anak domba kan. Sekarang saya tanya, Anda juga kan dianggap domba nih di gereja. Saya sebut seekor anak domba. Woi, seekor anak domba. Nggak. Kalau saya itu Nggak tersinggung nggak, apa-apa, Bang? nggak apa-apa. Jadi Nggak gini, apa-apa. Oh, nggak tersinggung. Oh, berarti Gini. Anda itu seperti seekor anak domba. jadi gini, itu Itu ada kan ya? perumpamaan, Ada ya? Bang. Kata Iya, kata perumpamaan. ini, Saya Bang. ngerti perumpamaan. Saya ngerti perumpamaan. Nah, ketika abang di jalan ada yang manggil, "Oh, seekor anak domba, mau ke gereja tah?" Boleh? Nggak apa-apa sih. Aku Nggak apa-apa, nggak sendiri nggak tersinggung. apa-apa. Oh ya nggak apa-apa ya. Kalau Jadi nggak gini, apa-apa ya. Kalau pribadi Tapi nggak apa-apa. tapi biasanya suka ngambek, Bang. Seekor Ya. anak domba itu gambaran Tuhan Yesus Kristus, itu Allah yang berfirman ya. Allah yang mengatakan seperti demikian. Gambaran seekor anak domba yang disembelih. Gambaran seekor anak yang domba disembelih. Itu kan tipologi. Sekarang Iya. saya tanya, apakah Yesus pada saat itu disembelih atau disalib? Disalib itu sama dengan disembelih maknanya sama. Ada makna disalib dengan disembelih nggak beda, Bang. Iya Masa? kan, Yesus kan menggantikan domba yang disembelih di zaman Perjanjian Lama. Nah, disalib Itu itu, kan adalah disembelih. lambang sembelihan. Iya, Itu disembelih. lambang, Bang. Alegoris, lambang. Iya. Iya, itu lambang disembelih. Nah, Yesus realitasnya Ya. disembelih atau disalibkan? Ya disalibkan itu kan Ya berarti sama. salah, Bang. Berarti maknanya. harusnya disembelih, harusnya jangan disalibkan, harus disembelih, dipotong lehernya. Ya kok Anda yang membuat peraturan yang terjadi di Loh, pada kan masa katanya- lalu? katanya ada tipologi- nubuatannya katanya dalamnya tipologinya- saya, Bang. Katanya Ada tipologinya nubuatannya. katanya Esensinya. tipologinya kepada Nubuatannya. hewan Esensinya. kurban. Esensinya. Gimana sih? Katanya Ya, kalau tipologinya kepada hewan kurban. Sekarang Hewan saya kurban tanya kan. Anda. Sekarang saya tanya Anda. Lo kok tanya saya? Tadi kan saya Si Anda sudah Ibrahim tanya ke bersyahadat Ustaz gak Tata. sama Muhammad? Bersyahadat gak sama Muhammad? Kalau Anda mengatakan tipologi itu, bersyahadat gak sama Muhammad? Saya Ibrahim. bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa Ibrahim. asyhadu anna muhammadan abduhu wa Bang rasuluh. Ade, Bang Tata, aku tanya, apakah Isa tadi mati nggak atau dia naik ke surga? Tata. Oke. Jadi Nabi Isa itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Kemana Nabi Isa itu tahta? Barrafa'ahullah. Diangkat oleh Allah dalam keadaan hidup. Udah. Oh, terus di Maryam 3334 itu apa? Nah, gimana bunyinya? Di apa? Pada hari aku dilahirkan gitu. Itu maksudnya gini. Iya, itu. Walaupun saya tahta ini kan hidup ini. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ijadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan dinal maut wa maghfiratan badal maut. Jadi Nabi Isa berdoa seperti itu, ya Allah, kesejahteraan kepada di mana hari aku dilahirkan dan pada hari aku meninggal. Kapan meninggal? Belum, sekarang belum. Makanya dia nanti turun lagi. 7 tahun dia di bumi baru meninggal. Dan pada hari aku dibangkitkan. Kapan? Di mahsyar. Jadi semua manusia itu punya 3 fase. Fase kelahiran, meninggal, bangkit. Di ayat 33 Di itu. mana datanya di padang mahsyar 7 tahun dia meninggal? Di mana di Di Al-Qur'an? hadis. Di hadis itu. nanti Nah, Nabi di Isa- hadis Loh, lagi. Loh, hadis itu atiullah wa atiur rasul, taat kata Allah. Hei orang Islam, taatlah kepadaku Allah Jadi melalui Al-Quran. Dan jadi taatlah kepada Nabi Muhammad melalui hadis. Perintah Allah. Jadi gini Bang John, kalau silakan. misalkan nggak ada di Al-Quran, di hadis, kalau Kan perintah hadisnya Allah. Kan nggak perintah ada Allah. di Al-Quran, jadi gitu maksudnya Loh, orang kan ini. perintahnya Allah. Jadi, Coba baca. Atiullah wa atiur rasul. Ya. Kita beriman kepada hadis perintahnya Allah. Jangan-jangan dia benar udah mati, Bang. Jangan-jangan Loh, kalau nggak ada hadis, kalau jangan-jangan dia udah mati. kalau menurut iblis, menurut orang Yahudi dia mati. Tapi dalam Al-Qur'an dia dimuliakan. Gitu loh. Nah, sekarang kamu mau ikut yang ya mana? kan dia bangkit kembali, kan dia bangkit dimuliakan kembali. dalam kekeliruan. Loh, sekarang gini, kamu mengimani dia terkutuk aja gitu. Saya Sesuai Itu kata- kan jalan yang dia harus tempuh untuk menebus dosa manusia. Pak, para nabi itu memang pasti diancam membunuh. Zakaria juga dibunuh sama umatnya.
Anda Abang tidak abang memilih. percaya nggak ini kitab Taurat Apa? abang? Abang Apanya? mengimani Taurat nggak? Iya, iman bahwa Nabi Musa dulu diberi kitab Taurat. Masalah asli enggaknya ya enggak. Nah, sembeli itu ada nggak di dalam iman abang? Apanya? Pengorbanan kayak orang Israel, pengorbanan Korban itu hewan-hewan. binatang. Korban itu binatang. Kalau tumbal manusia. Abang imani ajaran nggak iblis. itu? Abang imani nggak? Iya, kan di dalam Islam ada korban itu. Itu kan artinya apa? Penebusan dosa kan? Atau artinya apa? Enggak, itu kafarot namanya. Orang Yahudi itu kalau melakukan salah, Loh. bukan hanya taubat, tapi Taurat diperintahkan. kan mengajarkan itu. Oke, Taurat mengajarkan tumbal manusia apa binatang? Ya, makhluk hidup. Gini saya jawab ya. Taurat ajaran itu tumbal gini loh. Ajaran Gini. tumbal itu hanya ada pada orang-orang apa ya, kayak orang kejawen. Emang pengorbanan hewan itu tumbal? Ajaran pagan. Gini. Ajaran pagan itu tumbal Tadi manusia. saya Kalau dap- binatang Oh, kurban coba namanya. tunjukkan Tauratnya abang loh. Oke. Tauratnya abang mana? Lo Tunjukkan. ngapain? Taurat itu untuk Israel, bukan untuk saya. Ya Tapi mana? mengimani, tapi Apa, mengimani. mana Iya, saya sekarang percaya. kan? Saya percaya bahwa Taurat dulu ada pada Nabi Musa. Tapi Tauratnya nggak Ya dilakukan. sekarang Ya untuk gimana? apa? Saya bukan umatnya. Emangnya, coba saya nanya, Taurat itu untuk Kan seluruh aku- dunia aku kan- apa untuk Al-Quran Israel? kan merujuk Saya nanya bahwa dulu. baca kitab-kitab sebelumnya. Taurat dan Injil itu diutus untuk seluruh alam atau untuk Israel saja? Israel. Ya udah, ngapain kamu nanya ke saya? Saya bukan orang Israel. Disuruh Kan sekarang gini ya. Al-Quran Sekarang gini. mengarahkan Saya orang membaca, Indonesia. Taurat dan Injil. Saya orang Indonesia disuruh mengikuti undang-undang Malaysia. Ya gak mau. Saya orang Indonesia disuruh bahasa Arab, ya nggak mau. Ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi kalau undang-undang Terus harus perintah Indonesia. Al-Quran mempelajari kitab Taurat dan Injil itu apa maksudnya? Tidak perlu. Itu untuk orang Israel. Lah, kan itu disuruh baca, Di mana? teman-teman. Di mana ayatnya? Mana? Ada itu. Mana dalilnya? Ayo Mana? orang Islam. Sabar. Bacalah Tauratmu. Mana? Sabar. Kalian tahu nggak kurban apa esensinya kurban kalian itu? Korban Coba, itu apa? jelaskan. Dari kalimat takorub. Kurban. Perintah Yang- Tuhan. Yang setiap kali Idul Adha itu. Tahu Iya, nggak? pahala. Itu asalnya dari Sunnah. mana? Asalnya dari Sunnah. mana? Itu. Asalnya? Oke, korban itu selalu berhubungan dengan haji. Haji itu selalu berhubungan dengan Enggak, kisahnya asalnya dari Ibrahim. mana? Dari Taurat kan? Dari Taurat. Taurat itu kitabnya Allah Taurat. juga. Taurat. Kenapa? Berarti Anda nggak mengimani Taurat Oke, tadi. oke sekarang Taurat binatang. Kalau kamu korban manusia, ada nggak dalam Taurat? Korban manusia itu Hah? di Oke. apa di perjanjian Islam lama ada. korban binatang, Taurat binatang. Kalau Kristen manusia, ajaran dari mana itu? Ajaran iblis itu. Orang Jawa kalau ingin kaya, anaknya dikorbankan. Itu ajaran iblis kayak gitu itu. Kamu tadi apa ya membahas tentang korban anak Ya. manusia di Ya. Taurat ya. Saya tanya, yang dikorbankan itu Isa apa Ibrahim? Ishak apa Ismail? Anak tunggal. Ya, sekarang pertanyaannya, Ishak apa ya Ismail yang tunggal? Anak yang sah Tunggal. itu Yang Ishak. tunggal. Yang sah ya. Loh, emangnya Yang anak sah. haram Ismail itu? Perwakilan yang Emangnya sah anak itu haram emangnya? Emangnya Ismail anak haram? Ismail tuh anak Apa? anak gundik. Iya benar. Ismail itu kan Tuhan itu memuliakan semua manusia, bro. Mau dia gundik tetap anaknya. Ya. tapi terima kenyataan, bro. Coba baca perjanjian lama. Dekatilah anakmu Hagar, Ismail itu karena Jadi dari gini. dirinya akan Jadi menjadikan gini. bangsa yang besar. Jadi gini, mohon saya jelaskan sedikit ya, domba-domba Ya. yang tersesat. Jadi, kalau misalkan esensi pengorbanan Abraham itu bukan semata-mata mengorbankan manusia, cuma di situ Allah itu berteofani ke Apa, Devani? Abraham itu semata-mata menguji keimanannya si Abraham. Ya, makanya. Sejauh mana dia mencintai Tuhannya. Iya, Ternyata saya dia tahu. melakukan apa yang dilakukan Abraham. Iya. Dan setelah itu, pada saat Abraham mau mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sah, antara perkawinan dengan Sarah. Nah, di situ Allah berteofani. Jangan bunuh. Dan dia ganti dengan anak domba atau kambing atau apa. Ya, berarti nama korban itu binatang apa manusia? Nah, intinya di situ kalian
selalu mengembar-umbar tentang intinya binatang atau apa. Intinya di situ imannya si Abraham itu emang dalam gitu. Emang Iya, terus apapun dia dikorbankan sama Allah. Itu Iya, itu saya tahu intinya, bukan tentang korbannya. Kalau kalian tentang ngobrol tentang korban, Kenapa? yang kalian lakukan yang Idul Adha ini nggak sama seperti yang dilakukan oleh Taurat yang dulu. Nah, kamu Kristen mengobrolkan manusia Pertanyaannya sama nggak? binatang atau manusia? Binatang atau Tuhan? Itu pertanyaannya. Yang dikorbankan itu manusia atau Iya. binatang? Islam binatang, orang Israel binatang, Kristen manusia. Nah, Manusia. kan esensinya kan selalu korbannya apa gitu kan? Esensinya kita Iya, kan apa? iman. Iyalah. Iya. Iya. Sangat sentral Jadi sekali. Itu beda kan gitu kan. menentukan. Beda. Oh, berarti Kristen itu menyalahi berarti karena membunuh manusia gitu kan, itu yang salib sebagai korban Nah, kan? saya kan tadi berbicara tentang Abraham, bukan belum Iya. Tuhan Yesus kan? Ya itu kan tipologi Jangan untuk dicampur- Yesus kan? Jangan dicampur-campur dulu. Ya sekarang Kristen korban Kita apa? step Kristen by step, korban right? manusia atau enggak? Step Kristen by korban step, manusia right? atau korban binatang? Nah, saya bahas Abraham. bukan Kristen soal itu. korban manusia atau korban binatang? Secara tidak langsung Oke. si Ibrahim itu mengorbankan anak manusia. Iya, Cuman itu kan dia- Ibrahim kan mengorbankan binatang kan. Udah, itu udah ada jawaban. Bukan, Sekarang esensinya Kristen itu pada mengorbankan saat apa? awal dia mengorbankan Ishak. Jangan Anda salah. Enggak. Sekarang gini aja gini. Islam mengorbankan yang disembelih binatang domba. Kalau yang disembelih Ibrahim siapa? Yang disembelih Ibrahim itu Yang akhirnya disembelih siapa? harusnya Manusia apa domba? Harusnya manusia sesuai dengan perintah Enggak, Tuhan. yang jadi yang Berbilang disembelih ke- siapa? Yang keluar darah disembelih siapa? Anaknya atau binatang? Coba. Kalian esensinya nggak dapat gitu. Dah usah Kalian jawab esensinya aja siapa dulu. yang ini siapa yang Pada ini gitu. akhirnya yang disembelih itu domba apa manusia? Ya domba. Ya Karena- udah, umat Islam domba juga. Karena udah diperjanjikan sama Tuhan, ya udah diuji Ya udah. keimanannya. Berarti yang sama seperti Ibrahim siapa? Kalian esensinya Islam nggak kan? dapat gitu. Kalian Loh. selalu korbannya Islam apa? itu korban perintah Tuhan. Padahal korban kalian itu sekarang dan dulu itu jauh berbeda. Dulu itu Apanya korban beda? itu Yang harus beda kudus. itu kalau dulu binatang diganti manusia, itu beda. Siapa yang bilang manusia ya? Dulu juga setelah Abraham itu tidak jadi disembelih, itu masih ada ajaran-ajaran yang melakukan Iya, kurban. itu ajaran pagan. Pagan, bukan itu ajaran Samawi. Bukan seperti kalian. Iya, ajaran Korbannya bukan korban ajaran aja Samawi. gitu. Bang Ustadz ini di Yunus Silakan. 94 nih, Yunus 94 itu Abang jelaskan. Yunus 94. Tunggu dulu, tenang ya. Kalau saya itu paling suka ditanya itu. Iya, heran mereka itu. Yahudi. Abang harus bertanya kepada kami. Kalau ragu-ragu Islam, dengan binatang. iman, Oke, saya jawab. Kristen Tanya Jadi Tuhan. jangan bisa kepada gini. kami. Oke, saya jawab gini loh. Nabi Muhammad itu tidak tahu tentang dirinya, tentang utusan, tentang kisah-kisah. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad itu menceritakan Nabi Isa, Nabi Musa? Akhirnya kata Allah, Nabi Muhammad, kalau engkau ragu-ragu tentang apa yang aku ceritakan, baik itu tentang nabi-nabi terdahulu, coba kamu tanyakan ke ahli kitab. Ya pasti sama. Coba saya nanya ke Yesus, ke ahli kitab. Misal bahas Yesus. tanya ke Anggaplah kami saya dong, ke kami. Ya, oke, saya nanya ke kamu aja lah. Oke, Yesus kalau dalam Al-Quran diutus untuk Israel, dalam Bible diutus untuk siapa? Untuk Anggaplah semua saya ragu. bang, semua Oke, mana dalilnya? semua Mana bangsa. dalilnya? Saya pakai dalil dulu Pergilah, ya. jadikanlah Oke. semua bangsa muridku. Oke, enggak gini aja, kita banyak-banyakan dalil aja. Siapa yang menguasai Bible? Saya atau kamu? Di dalam pengakuan Saya, Yesus. saya. Oke, makanya harus pakai dalil banyak. Matius Yesus untuk 28 Israel. ayat 19. Nah itu satu aja sudah cukup bang. Oke, aja kamu sudah satu. cukup. Kamu satu, saya membawakan dalil 6. Di dalam Matius 15:24, dia diutus hanya untuk Israel saja. Dalam Yohanes 17:9, dia berdoa untuk Israel, bukan Begini, untuk dunia. Bang. Dia berdoa. Sebagai Matius 19:28, Bang. yang Dengar dulu, akan Bang. dihakimi hanya 12 suku Israel. KPR Bang. 13:23, juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Matius 10:5-6, dia melarang umatnya pergi ke daerah lain. Kamu cuma pakai dalil satu, sok-sokan. Saya lebih menguasai Bible itu. Silakan. Oke, benar itu bang. Dalam sisi kenabiannya secara Yahudi memang dia diutus untuk nabi
untuk Oke. bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel menolak dia sebagai Mesias, makanya Injil itu diberitakan kepada semua Mesias bangsa. Mesias Dan itu Tuhan dinubuatkan apa juga manusia? dalam perjanjian lama. Oke, Hah? definisi Mesias apa? Tuhan apa bukan? Mesias itu. Tuhan, Raja, Nabi. Oh salah kamu coba lihat kamu di Google. Mesias Salah di itu mana? tokoh. Aku belajar sama Bang orang Ade, yang ahli. Coba kamu ketik definisi Mesias. Coba ketik di Google udah. Ada enggak nama Tuhan di situ? Mesias adalah Tuhan itu sendiri. Mesias Nggak itu ada. kan artinya diurapi, Bang. Diurapi itu Kalau kan yang diurapi diurapi, itu raja. Nabi Daud juga diurapi. Apakah Nabi Daud Tuhan? Iya, benar. Tapi Berarti Nabi kemesiasan Daud Yesus itu berarti adalah Daud juga Tuhan. kemesiasan Yesus. Dengar dulu. Kemesiasan Yesus itu adalah berbeda dengan kemesiasan nabi-nabi sebelumnya. Berarti udah ya, berarti Itu. Mesias itu bukan Namanya Tuhan. Hamasia, Kalau lebih Mesias unggul. itu bukan Tuhan, kenapa kamu Tuhan kan? Loh, dia lebih daripada nabi, lebih daripada Mesias biasa. Oke. Bahasa aslinya itu Hamasia, Bang, bukan Mesias doang. Hidup yang kekal itu mengakui dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan? Utusan Sebagai- yang jadikan sebagai Tuhan. utusan, gitu. sebagai Tuhan, Oke, silakan dalilnya. Inilah hidup yang kekal bahwa mereka mengenal aku sebagai utusan dan Tuhan. Ada nggak? Silakan. Oke, dalilnya dia Tuhan. Silakan. Yohanes Hidup yang kekal, 13. hidup yang kekal, hidup yang kekal. Silakan. Hidup yang kekal, utusan itu apa, Bang dulu? Utusan Nggak sebagai usah. apa dulu? Inilah hidup yang kekal bahwa mengenal aku sebagai Tuhan. Ada nggak? Karena hidup yang kekal kalau saya baca Bible di dalam Yohanes 8:26, Yohanes 5:30. Ya. Wah, apa? Iya, mengenal utusannya sebagai apa dulu? Loh, namanya utusan apa definisi utusan? utusan? Kan multi tafsir, utusan apa dulu? Tak kasih tahu apa itu utusan. Utusan itu adalah penyampai firman Tuhan. Baca Yohanes 3:3-4. Di mana cuma sekedar itu semua ya bisa. Coba Yohanes 3:3-4 baca. Apa mana utusan itu dalam Bible? Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman Allah. Jadi utusan itu penyampai firman Tuhan. Seperti Nabi Muhammad, Musa, masa mau dituhankan? Beda, Bang. Loh, beda. Oke, saya nanya, Yesus menerima firman apa tidak? Iya, dia kan sang firman itu, firman Saya Allah nanya, yang hidup. Yesus menerima firman apa tidak? Kalau Nabi Muhammad, Musa menerima dia. Kalau Yesus menerima apa tidak? Ya, menerima firman Ya, berarti karena dia dia adalah utusan. firman Allah sendiri. Loh, Pada mulanya Dia firman Allah itu sendiri. adalah Allah. Allah itu ucapan siapa? firman. Ucapan siapa itu? Ya, itu Pada mulanya ucapan firman itu ucapan siapa? Yesus, karena dia kan kesaksian. Ucapan siapa? Karena kata Yesus, ucapan Yesus, apa yang aku sampaikan Lah yang sesuai tulis yang dengan apa perkataannya itu siapa yang ini tulis loh. perkataan Yesus? Ini coba? loh, ucapan Kalau Yesus. bukan murid-muridnya. Ucapan Yesus mengatakan, apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi dia menerima firman. Dia itu firman. Nah, Firman- Yohanes Firman itu menerima Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14 itu dari siapa itu? Ya dari ilham Roh Kudus. Waduh, ilham. Bukan dari Yesus. Ya dari Yesus dong. Kan Roh Mana, Kudus mana, memberitakan mana? apa yang Yesus sampaikan. Enggak, gini. Kalau di situ kan kalau merah, catatannya merah itu kan catatan Yesus Kristus. Ternyata itu hitam. Ya merah tuh kan kalau merah tuh kan tulisan dari Yohanes juga. Iya, itu kan ucapan Yesus langsung. Ya walaupun ucapan Yesus kan bukan berarti perkataan Yohanes itu bukan dari Yesus. Ya, iya, kapan Yesus ngomong ke Yohanes itu kapan gitu loh. Ngomong tentang masalah Yohanes 1 ayat 1. Buktinya di situ tidak ada catatan di situ Yesus. Saya kasih ayat ya Yesus katakan ya. Iya, tak kasih ayat. Kapan juga bahwa kapan Yesus ngomong ke Yohanes tentang Yohanes in arche en hologos en tonton theon? Nggak pernah Yesus ngomong seperti itu. Nih, Yohanes dapat dari mana referensi itu? Ya dapat dari ilham Roh Kudus. Waduh. Ilham Roh Kudus. Kok kalau Iya. ilham Roh Kudus kok hitam? Harusnya kan merah kan, ilham Roh Kudus kan itu Yesus sendiri kan? Enggak apa-apa. Kan itu kan cuma penulisan kan dalam teks asli nggak ada warna merah, nggak warna hitam. Emang teks Nggak asli ada warna ada. merah? Emang teks asli ada warna merah? Kalau Yesus itu kan ucapan Yesus itu kan merah, ya kan? Iya, Ada di itu Yohanes. kan di dalam Nah, Bible Yohanes yang juga ada. diterjemahan. Kalau bahasa aslinya kan nggak ada merah. Iya, itu kan ucapan Yesus di situ kan yang merah kan? Nah, berarti Yohanes 1:1 sampai dengan 14 itu bukan ucapan Yesus karena dia tidak Saya bukan tanya, warna apakah hitam. Al-Quran itu
dari Allah apa dari Ya, Muhammad yang menulis atau dari karangan Allah. dari sahabat-sahabat Muhammad coba? Enggak, dari Allah. Dari mana buktinya? Loh, dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin itu. Itu kan asumsi juga, Bang. Loh, kalau kamu katakan asumsi, gimana kalau saya mengatakan semua yang diucapkan Yesus itu asumsi? Padahal Yesus mengatakan, terserah. apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Pertanyaannya, yang Yesus terima itu yang mana saja coba? Kalau Islam kan jelas, Nabi Muhammad mengatakan, apa yang aku sampaikan adalah wahyu. Mana saja Muhammad wahyu itu? Yaitu 114 Dari surat itu. mana? Emang Allah berbicara sama Muhammad? Kita apa pakai kalau bukti Jibril? saja. Kita buktikan saja. Yesus mengaku menerima firman. Mana firman itu? Coba diurutkan. Seperti Al-Quran. Enggak. Nah, ada Buktikan berani dulu kan? apa Al-Quran tulis dari Allah. Mana Dari Allah. buktinya? Buktinya Loh, apa? coba, Itu coba kan kamu, tulisannya coba sahabat-sahabat kamu baca Muhammad. di Google. Gini aja sedangkan kamu baca Muhammad sendiri. itu kan buta huruf. Gimana definisi, sih? coba definisi Al-Quran itu apa? Ketik di Google coba. Coba Bang jelaskan itu Muhammad itu kan buta huruf itu kenapa bisa Loh, menulis Al-Quran? justru karena dia buta huruf itu Quran itu bukan dari dirinya. Uang dia buta huruf. Justru dengan dia buta huruf menandakan Justru karena bahwa buta huruf, firman gimana yang dia dia bisa sampaikan, oke, loh siapa yang menulis? Yang menulis itu adalah sekretarisnya. Siapa itu sekretarisnya? Zaid bin Sabit. Bagaimana Muawiyah dia bin bisa Sufyan. mempercayakan tulisannya itu? Loh, Apa kan yang mereka dicatatkan hafal. kepada sahabat-sahabatnya Kan umatnya itu? hafal semua Padahal dia ketika nggak itu. bisa baca. Nah, kan umatnya hafal, lalu ditulis. Jadi Lah, Al-Quran bagaimana dia itu- bisa dia yakin dengan perkataan sahabat-sahabatnya sedangkan dia buta huruf? Loh kan Nabi Muhammad hafal, umatnya juga Cuma hafal saat itu. percaya doang gitu aja. Loh bukan dibaca, Kan dia bukan nggak bisa baca. bukan hanya yang menulis yang hafal, mereka yang menyaksikan juga hafal. Jadi apa yang dia tulis dengan apa yang di sahabat lain hafal sama. Nah sekarang, Yang nggak tahu kan Muhammad sekarang nggak bisa baca. ya udah makanya tak kasih tahu. Nah sekarang firman yang Yesus terima itu apa saja? Coba diurutkan. Kalau Al-Quran mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Aduh, gimana sih nggak masuk Nah, nggak bisa logika, kan? Bang? Sedangkan dia Nggak nggak masuk bisa logika. baca. Yang nggak masuk Gimana dia logika bisa itu, percaya bahwa tulisan yang ditulis tidak sahabat-sahabat masuk itu logika benar-benar itu, ditulis dari ucapannya? gini loh, yang tidak masuk logika, Yesus mengaku menerima firman, ketika ditanya mana firman itu hilang. Kalau Islam, Nabi Muhammad mengaku menerima firman, mana firman itu? 30 juz Al-Quran. Enak kan? Keren dong. Nah, itu kan sahabatnya yang menulis. Ya silakan kamu tunjukkan Bukan Muhammad firman yang Yesus. hadis-hadisnya. Orang tuh Muhammad sendiri dong, itu baru valid kalau masih Loh, kan sahabat-sahabat Nabi bisa Muhammad dimanipulasi. hafal, gini loh, Nabi Muhammad hafal, yang menulis hafal, yang tidak menulis pun sahabat hafal. Gimana? Nah sekarang Hafal dari mana? Yesus mengatakan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada buktinya mereka. Muhammad Coba, bisa hafal? mana sekarang? Mana yang Yesus sampaikan kepada mereka? Mana sekarang? Ayat-ayatnya coba diurutkan. Apanya? Yang seperti mana? Al-Quran. Yang mana? Yang mana? Oke, Al-Quran kan jelas wahyunya Allah. Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jumlahnya Iya, itu kan 114. klaim-klaim kalian Ya aja. sekarang ya udah sekarang klaim enggak apa-apa. Silakan kamu susun mana saja ayat yang Yesus terima. Silakan disusun. Ya itu semua yang tulisan merah itu. Merah mana? Ya coba diurutkan. Di mana saja? Di Matius, Lukas. Bahkan kalau di Lukas itu dikatakan banyak semua itu, orang yang semua meneliti tercatat firman di Bible Tuhan. itu adalah Makanya ilham dari Tuhan melalui- aku Lukas, karena aku Lukas meneliti karangan Lukas. Coba baca Ya Lukas 1 justru ayat itu 1. lebih bagus meneliti, Loh, mengarang. data, dicek Mengarang. semua ada saksi Loh, itu baru meneliti, bagus daripada mengarang gimana? karangan tiba-tiba dapat tulis itu kan Loh, lebih kalau Nabi Muhammad asumsi. enak. Nabi Muhammad Lebih baik menerima data jelas, wahyu. ditanya Nabi ada Muhammad saksinya, menerima dan itu lebih wahyu. jelas, Bang. Wahyu itu Daripada disampaikan. tiba-tiba Nah. ngarang itu Loh, kan ngarang lebih makanya. asumsi. Oke, sekarang kalau memang ngarang, coba ajaran Yesus mentuhankan siapa? Kalau Nabi Muhammad Memang Tuhan kan Allah, Bapaknya. Oke. Dan dirinya kan firman juga. Oh dirinya coba. Inilah hidup yang kekal mereka mentuhankan aku dan Allah. Mana? Ya, saya kasih ayat ya. Ya silakan. Hidup yang kekal silakan. Bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Saya kasih tiga ayat sosok. dulu lah. Iya silakan. Bahwa hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus Jadi dan gini Allah. Pak Ustadz, pertanyaanmu sebenarnya udah memframing tahu. Kalau misalkan Apanya? kita bilang di kitab kalian kayak gini, Apa? si Ibrahim ada syahadat ke Muhammad gak gitu? Gak ada. Karena Nabi kan? Muhammad belum Nggak ada. diutus.
Iya. Apakah Yesus syahadat tentang Musa? Berarti Islam ditambah-tambahin gitu, bisa ditambah-tambahin di kitab Terus Quran. kenapa? Apakah Yesus pernah Itu- syahadat nyebut nama itu Musa? Learning pointnya itu. Bisa Yesus ditambah-tambahin. pernah nggak syahadat menyebut Musa? Tidak ada kan? Para nabi itu syahadat di zamannya masing-masing, Allah dan dirinya. Jangan menyebut nama lain. Kalau kamu mengatakan, apakah Yesus menyebut Nabi Muhammad? Loh, saat itu Yesus memperkenalkan Tuhan yang benar Allah, dirinya utusan. Nggak usah nyebut Musa. Jangan cuma ngomong ya. Di perjanjian lama itu udah itu penggenapan dari Apa? perjanjian baru. Jadi Coba, perjanjian yang lama mana? itu juga Yang sudah- mana coba? Perjanjian lama yang mana? anak Perjanjian Tuhan itu lama ada. miliknya Yahudi. Apakah Yahudi mentuhankan Yesus? Gak ada. Jangankan sebagai Tuhan, sebagai utusan dia tidak mau. Bahkan terkutuk. Kalian mengimani Taurat nggak? Siapa? Kalian mengimani Taurat nggak? Saya percaya ada Taurat untuk Musa. 10 perintah Taurat. Ada itu dalam Al-Quran, ada. Dalam Bible ada nggak di perjanjian baru? Ada. Coba mana? Ada. Yesus memperkenalkan 10 perintah Taurat. Coba. Kalau dalam Islam ada dalam Al-Quran. Ayo satu-satu dulu. Coba. Sekarang gini ya. Satu-satu ya. Kamu pakai perjanjian baru, saya pakai Al-Quran. Yesus Pertama. berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, ayat kasihlah berapa? Ayat sesama. berapa? Itu sudah Tunggu dulu, mencakup satu-satu. semua 10 hukum Taurat. Satu-satu dulu. 10 hukum Taurat dalam Al-Quran, tiada Tuhan selain Allah. Itu di dalam Al-Hasr 3:23. Jangan menyembah Allah lain. Al-Baqarah 22. Ya. Jangan mempersekutukan Tuhan. An-Nisa 116. Ya. Terus muliakan hari Sabat, Al-Jum'ah itu. Terus hormati orang tua. Ya. Itu Al-Isra 23. Semuanya 10 genap. Nah, sekarang coba perjanjian baru 10 hukum Taurat menurut Yesus. Silakan. Banyak, Bang. Silakan, sebutkan. Masuk hukum Taurat mana itu? Perangilah. Kalau abang kan nyambung-nyambung kan, nggak urut kan? Loh, mau urut atau tidak? Urut coba. nggak? Urut nggak? Urut nggak? Lah, urut itu. Dari Sekarang, mana? coba. Nah, sekarang silakan mau urut atau tidak, yang penting kamu sebutkan Arab surat Harus dan urut ayatnya. dong. Kalau nggak urut ya udahlah, berarti nggak ada. Oke, kamu saja tidak urut, silakan. Tidak usah urut, tidak apa-apa. Dalam Yang perjanjian sama, baru. kalau sama-sama nggak urut nggak usah dibahas lah. Loh, ya enggak, kamu tidak urut pakai perjanjian baru, silakan. Ya ada, Yesus bilang jangan mencuri, ada. Silakan. Dan satu dulu, satu. Jangan berzina tuh ada. Tiada Banyak. Tuhan selain Allah. Silakan. Mana ayatnya perjanjian lama? Ya, perjanjian baru, silakan. Ada, hanya Ya, saya nggak silakan. hafal. Ya, Perjanjian tunjukkan. baru Satu itu dulu. penggenapan. Satu dulu, silakan. Katanya ada dalam perjanjian baru. Kalau dalam Al-Quran kan ada. Penggenapan yang sudah disempurnakan dengan hukum Tidak kasih. usah. Tadi katanya ada. Ada apa Emang enggak? ada itu Ya, silakan. penggenapan. Ya, silakan coba. Kan, Satu itu hukum dulu. kasih Tiada Tuhan selain Allah. Silakan. Di mana dalam perjanjian baru? Itu penggenapan. Silakan tunjukkan gimana sih? Sabar. Iya, silakan. Sabar dulu. Jangan kemana-mana. Ayo, silakan. Setelah itu nomor 2, jangan menyembah berhala. ayo. Makanya kalau kamu diskusi dengan tahta, Ada, nggak mungkin nggak ada. Ada semua. Ya silakan. Lengkap. Ya silakan. Ayo silakan. Saya tunggu. Ayat Matius 19:18, jangan coba. membunuh, jangan berzina. Loh. Jangan mencuri, jangan mencapai Urut dulu satu-satu. Tiada Tuhan selain Allah. Silakan. Yang mana? Iya, nanti kan gampang dicari kan, Bang, ayatnya. Karena abang nggak urut juga, ngapain juga? Iya, ada apa-apa dah urut, silakan satu-satu. Yang penting saya sudah menjelaskan 10. Gimana Bang John dan Bang Son of Christ? Ada, kan satu-satu kan perlu dicari. Iya, silakan. Bukan nggak ada. Ini kan Ustadz versus orang biasa. Jadi kita itu Gak apa-apa, saya itu menguasai Quran dan Bible.